Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Fatahillah SHMPD, dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Selama ini, kita telah bertemu sebanyak 3 kali dalam pembelajaran mata kuliah Dasar Umum Pendidikan Pancasila, di mana pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi bab kedua yang berjudul Memahami Pancasila. Selama ini kita selalu bertanya, apa itu Pancasila? Apakah kita sudah benar-benar memahami? Nah, untuk menjawabnya, mari perhatikan penjelasan dalam kupasan materi ini. Di tengah masyarakat Indonesia, pandangan mengenai Pancasila ini beragam dan berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang, tingkat pengetahuan dan pemikirannya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, para ahli politik membagi masyarakat Indonesia dalam 3 mode pandangan atau pemahaman terhadap Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila dianggap sebagai komitmen suci. Nah, pada sebagian masyarakat Indonesia, ada yang memandang Pancasila itu adalah sebagai ikatan atau komitmen dalam menjaga kebersamaan sebagai satu bangsa di antara suku-suku di Nusantara yang mengikat janji menjadi bangsa Indonesia. Nah, apabila ada di salah satu di antara mereka itu yang melanggar, maka mereka dianggap keluar dari ikatan kebangsaan Indonesia. Nah, lalu ada lagi yang memandang bahwa Pancasila ini hanya sebatas dasar negara, ideologi negara, atau paham mengenai pemikiran kebangsaan atau paham mengenai pemikiran kenegaraan. Apabila misalnya suatu saat Pancasila itu dianggap usang atau sudah tidak cocok lagi, maka boleh diganti. Lalu ada lagi mode yang ketiga. Nah, mode ketiga memandang Pancasila itu adalah alat politik, alat mencapai tujuan. Nah, menurut golongan yang ketiga ini, Pancasila itu dianggap sebagai cara atau jalan untuk berkuasa atau untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan dalam sebuah negara. Nah, ini biasanya dipergunakan oleh rejim-rejim kita terdahulu, di mana menggunakan alat politik Pancasila sebagai alat politik Pancasila dalam rangka memberangus atau menghentikan kelompok-kelompok lain agar tidak berkuasa. Nah, jadi Pancasila itu hanya dijadikan alat dasar saja. Nah, itu seperti itu. Nah, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia akademik, tentunya kita akan mengkaji pemahaman mengenai makna Pancasila itu dari sisi pandangan kajian ilmiah. Nah, pertama-tama kita akan membahas pengertian Pancasila ini adalah secara etimologi, secara etimologi, yaitu melakukan pengkajian arti Pancasila berdasarkan asal-usul katanya. Nah, asal-usul kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa pengantar umat Hindu di India, di mana seperti apa yang telah saya jelaskan pada bab terdahulu, bahwa Indonesia ini pernah daerahnya mayoritas beragama Hindu, atau di Indonesia ini banyak didiami oleh para pemeluk agama Hindu. Nah, maka kemudian bahasa Sanskerta masuk ke dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, Muhammad Yamin menjelaskan kata Pancasila ini memiliki 2 macam arti secara leksikal. Panca artinya 5, sila artinya batu sendi. Nah, batu sendi itu ibaratnya batu yang dipakai untuk menopang rumah.
Kalau kalian melihat rumah orang Sunda itu di bawahnya itu sering di atasnya di bawah rumahnya itu ada batu. Nah, batu itu dijadikan pondasi atau penahan beban daripada rumah. Nah, kemudian sila batu sendi, alas atau dasar ya. Sila artinya peraturan, tingkah laku yang baik, penting atau benar. Nah, dari pengertian itu Muhammad Yamin menjelaskan, kata Pancasila itu dapat berarti sebagai 5 aturan tingkah laku yang penting dalam kehidupan. Nah, lalu berikutnya pengertian secara terminologi atau pengertian secara istilah. Nah, secara istilah kita akan mengupas makna Pancasila itu secara terminologis atau secara urutan-urutan berdasarkan kronologis penyusunan waktunya. Nah, kita mulai. Jadi dimulai ketika rumusan dasar hukum dasar negara oleh para founding father kita dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Seperti apa yang dikemukakan pada bab terdahulu, ada Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan sebagainya. Nah, kemudian ya, usulan rumusan dasar negara tersebut diakomodir oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta sebagai bagian dari alinea keempat Piagam D Jakarta, dan selanjutnya menjadi teks pembukaan pendahuluan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 setelah mencoret bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Alasannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena ada keberatan dari pihak lain yang tidak beragama Islam ya. Nah, setelah keberatan itu diutarakan, akhirnya para founding father kita bersepakat agar 7 kata itu dihapuskan. Nah, lalu masuklah menjadi bagian daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, keinginan untuk memurnikan ajaran Pancasila itu bergaung kembali, maka dikeluarkanlah TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 ya, yang menetapkan bahwa kita harus menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian diterbitkanlah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968 ya, yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang dimaksud Pancasila secara terminologi atau istilah itu adalah rumusan ya, dasar negara yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu misalnya, maka disusunlah negara yang berdasarkan kepada, nah itu kata-kata itulah ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persatuan perwakilan, ya, nah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang akan dijadikan rumusan dasar negara itu. Nah, itulah yang disebut dengan Pancasila. Jadi salah kalau misalnya kalian menyebutkan Pancasila, maka kalian menunjuk burung Garuda. Kalau burung Garuda itu adalah lambang negara, bukan Pancasila. Tapi yang dimaksud Pancasila itu adalah rumusan dasar negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu secara istilah ya. Nah, sebelum kita menggunakan kajian empirik, kita akan mengkajinya menggunakan kekuatan pikiran atau menggunakan pandangan ilmu filsafat.
Nah, tadi kan kita sudah belajar secara etimologi, secara terminologi, jadi berdasarkan kata. Nah, sekarang kita mulai mengkaji berdasarkan kajian keilmuan. Ya. Nah, sebelum menggunakan kajian empiriknya, maka kita akan menggunakan akal pikiran kita dulu, yaitu menggunakan ilmu filsafat. Nah, kata filsafat merupakan serapan dari bahasa Arab filsafah yang berarti dari bahasa Yunani filosofia, artinya cinta pada kebijaksanaan atau suka kepada kebijaksanaan. Jadi ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga menghasilkan pengetahuan melalui kemampuan berpikir secara mendalam untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi manusia. Ya, jadi ilmu filsafat ini lebih menggunakan akal pikiran ketimbang kaidah-kaidah atau langkah-langkah ilmiah. Jadi dia tidak melihat kenyataan, tetapi melihat kemampuan pikiran dalam mencerna kenyataan. Nah, jadi Pancasila itu adalah sistem filsafat bangsa Indonesia, karena bahan materinya itu berasal dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bangsa Indonesia secara universal yang menjadi pandangan hidup secara kultural. Jadi, ya, dapat dikatakan secara filosofis Pancasila itu adalah nilai-nilai ketuhanan. Ya, karena ada nilai-nilai ketuhanan yang digali secara universal dari berbagai macam agama. Nah, kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan inilah ya yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sebagai negara dan bangsa. Nah, itu. Lanjut. Nah, secara sosiologis adalah sebuah pengkajian bagaimana melihat Pancasila secara empirik. Nah, maka kita akan lihatnya mengupas menurut pandangan ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala, ya, fenomena-fenomena ya, yang terjadi di masyarakat. Nah, apa gejala atau fenomena itu? Gejala adalah sebuah peristiwa ya yang senyata-nyatanya terjadi, sementara fenomena adalah sebuah gejala atau hal sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita. Nah, ilmu sosiologi inilah mempelajari itu, ya, mempelajari tentang gejala-gejala kenyataan dalam masyarakat, baik dalam bentuk ya perilaku maupun dalam bentuk peristiwa. Nah, itu sosiologi. Nah, dalam ilmu sosiologi ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Nah, Talcott Parsons ini orang Inggris ya, yang hidup antara tahun 1902 sampai 1979. Nah, Talcott Parsons ini mengemukakan sebuah teori yang dinamakan teori fungsionalisme struktural. Di mana teori fungsionalisme struktural ini menganggap masyarakat itu adalah sebuah sistem, sebuah tindakan atau pranata sosial yang memberikan motivasi kepada anggota masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan. Jadi diibaratkan bahwa yang namanya masyarakat itu seperti sebuah panggung sandiwara, ya, di mana masyarakat itu bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan skenario yang dibuat. Makanya Talcott Parsons mengatakan bahwa individu dalam sebuah masyarakat itu dinamakan aktor. Ya. Nah, ini. Nah, teori fungsionalisme struktural. Nah, jadi ada skenario, ada tata cara manusia untuk berperilaku. Ya, misalnya saya selaku dosen dalam sebuah masyarakat. Nah, saya ini punya aturan yang tata cara bertingkah laku, berperilaku sebagai seorang dosen. Kalian sebagai mahasiswa tentunya
ada juga aturan atau tata cara untuk berperilaku sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini yang disebut dengan pranata sosial itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu dapat dikatakan sebagai sebuah konsep akan ide mengenai nilai-nilai, batasan-batasan, norma-norma yang telah menjadi ajaran dalam rangka menjaga dan melestarikan bangunan pranata sosial mengenai kenegaraan yang bersifat kebangsaan. Jadi kalau dapat dikatakan, Pancasila ini adalah pranata sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia ini menjalankan kehidupannya? Nah, aturannya, guidelines-nya atau petunjuknya itu ada dalam Pancasila. Nah, itu secara sosiologi. Nah, lalu ada lagi menurut pandangan psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi ada yang dinamakan teori struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini ya dikenal sebagai bapak ilmu psikiatri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur kepribadian manusia, ya. Nah, atau ilmu tentang perilaku manusia ditinjau dari sisi sifat psikis, ya, psikis atau kejiwaan. Nah, jadi ilmu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sisi psikis atau sisi kejiwaan. Nah, Sigmund Freud mengungkapkan setiap kepribadian itu terbagi dalam 3 ya bagian. Yang pertama adalah dinamakan id, yaitu lapangan di bawah sadar yang mendalam dari naluri atau insting, dorongan, impuls, dan hasrat. Id ini dianggap sebagai sebuah naluri atau insting. Ibaratnya begini, ya, kalau yang namanya id, kamu memiliki keinginan, misalnya kamu ingin makan, maka kamu lapar. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya kamu lapar, maka kamu makan, naluri itu ya. Kamu misalnya mules, maka kamu berarti pengen pup. Nah, itu seperti itu. Itu id. Nah, lalu lagi ada yang namanya ego. Nah, ego ini adalah unsur kepribadian yang dapat berpikir dan kadang-kadang dapat mengontrol kegiatan id. Nah, ego ini ya diajarkan secara tidak sengaja oleh keluarga kamu melalui yang dinamakan interaksi sosial yang bersifat primer. Nah, ego ini. Jadi kamu melihatnya dengan cara meniru orang tua kamu atau sekeliling kamu. Nah, itu ego. Ego inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Contoh, ya, mules berarti kita pengen pup. Apakah manusia pup di sembarang tempat? Seperti misalnya ayam, kambing, bebek. Nah, kan tidak. Nah, pasti kalau manusia karena mencontoh orang tua, ya, atau mencontoh ini, maka dia akan lari ke WC. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya lapar, ada makanan di depan kita, apakah langsung mulut kita nyamperin makanan itu? Enggak. Nah, karena kita melihat ayah ibu kita sejak kecil, orang tua saudara kita, kakak adik kita, kakak, ya, nenek, segala macam. Nah, kita menggunakan tangan. Nah, itu seperti itu yang disebut dengan ego. Lalu ada lagi yang namanya super ego. Super ego adalah sebuah internalisasi kebutuhan masyarakat yang telah dinamakan kesadaran atau konsekuen. Nah, ya. Nah, super ego ini adalah sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam alam pikiran kita, ya, sengaja dimasukkan agar kita menjadi sosok pribadi, karakter, ya, mental seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Itu yang dimaksud dengan super ego. Nah, makanya super ego ini dapat dikatakan yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Makanya beda antara
konsep superegonya orang Indonesia dengan konsep superegonya orang Singapura, atau konsep superegonya seorang dosen dengan seorang mahasiswa atau seorang buruh tani. Nah, itu beda-beda karena memang sengaja diinternalisasikan. Nah, itu seperti itu. Nah, Pancasila ini menjelma menjadi konsep superegonya manusia Indonesia, yaitu aktualisasi daripada perilaku yang mempersatukan nilai-nilai yang dijunjung oleh para pendahulunya. Jadi, secara psikologis, Pancasila itu adalah suatu bentuk perwujudan konsep superego manusia Indonesia, yaitu aktualisasi daripada perilaku yang mempresentasikan nilai-nilai yang dijunjung oleh para pendahulu kita. Nah, selanjutnya secara politis. Nah, kalau secara politis kita akan melihat Pancasila itu berdasarkan kajian daripada ilmu politik. Nah, di dalam ilmu politik ada yang dinamakan rezim. Ya, rezim ini adalah bentuk pemerintahan atau seperangkat aturan norma budaya atau sosial yang mengatur operasi suatu pemerintahan atau lembaga atau interaksi dalam masyarakat. Jadi dia mengatur bagaimana masyarakat itu terbentuk, ya, dalam suatu rezim. Makanya ada rezim Soekarno, rezim Soeharto. Nah, beda-beda. Pada masa Pak Karno begini sistem operasional kita, sistem operasional bangsa Indonesia. Zaman Pak Harto ya seperti ini, beda-beda. Nah, disinilah dalam pandangan ilmu politik, Pancasila itu adalah suatu bentuk rezim terbaik bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan suatu kebaikan bersama seperti apa yang menjadi tujuan pendirian negara bangsa. Jadi, menurut ilmu politik, Pancasila itu diibaratkan rezim yang ideal, rezim yang dicita-citakan, rezim yang diimpi-impikan oleh bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini pengen negaranya ya seperti ini, seperti apa yang diatur ya oleh Pancasila. Nah, kemudian Pancasila ini adalah konsepsi politis bersama bangsa Indonesia ketika ia hendak mendirikan suatu orde masyarakat yang bermaksud untuk mencapai cita-cita bersama sejak ia mendeklarasikan kebersamaan demi suatu kebaikan bersama. Nah, ini itu yang disebut dengan pandangan Pancasila secara politis. Nah, sehingga akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan. Ya, Pancasila itu yang pertama adalah 5 aturan tingkah laku yang penting bagi bangsa Indonesia. Kedua, rumusan dasar negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, konsep filosofis bangsa Indonesia atau filosofis Grundslag. Ya, yang keempat, pranata sosial bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, konsep superego bangsa Indonesia. Dan yang keenam adalah konsep rezim terbaik negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita bisa katakan bahwa Pancasila ini adalah konsep ideologi bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan ideologi? Karena ideologi itu adalah sebuah idea, ya. Idea itu logi, ya. Idea yang bersistem pengetahuan. Jadi ide konsep berbangsa dan bernegara berdasarkan ide-ide pengetahuan. Jadi, nah itulah yang dimaksud Pancasila berdasarkan pandangan ilmiah. Nah, kita sudah tahu tadi menurut pandangan masyarakat, kemudian berdasarkan pandangan ilmiah. Sampai di sini dulu untuk pertemuan ketiga ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.